Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai listrik dinamis hukum Ohm. Selamat menyimak. Listrik dinamis. Listrik dinamis merupakan aliran listrik yang bergerak serta dapat menghasilkan energi listrik. Listrik dapat mengalir dari titik potensial yang tinggi menuju titik potensial yang rendah apabila aliran listrik dalam suatu rangkaian tersebut tertutup. Listrik dinamis terbagi menjadi 3 besaran loh. Yang pertama dilambangkan dengan huruf I besar, yang artinya kuat arus listrik dengan satuannya ampere. Yang kedua dilambangkan dengan huruf V besar, yang artinya tegangan atau beda potensial dengan satuannya volt. Dan yang ketiga dilambangkan dengan huruf R besar, yang artinya hambatan dengan satuannya ohm. Nah, kenapa dinamakan hukum Ohm? Karena yang menemukan adalah George Simon Ohm. George merupakan seorang ahli fisika dan matematika asal Jerman yang lahir pada tahun 1789 dan meninggal pada tahun 1854 di umur 65 tahun. Beliau banyak mengemukakan teori di bidang elektrisitas. George Simon Ohm menyatakan bahwa hukum Ohm merupakan besar kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian akan berbanding lurus dengan tegangan yang berada pada ujung-ujung rangkaian dan akan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Gimana teman-teman? Masih semangat buat lanjut kan? Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus yang ada di dalam hukum Ohm. Hukum Ohm menghubungkan antara kuat arus listrik atau I, hambatan atau R, dan tegangan atau V. Rumus yang pertama, V sama dengan I kali R. Atau dengan kata lain, tegangan didapatkan dari hasil perkalian antara kuat arus listrik atau I dengan hambatan atau R. Rumus yang kedua, I sama dengan V dibagi R. Artinya, kuat arus listrik atau I didapatkan dari tegangan dibagi oleh hambatan. Kemudian rumus yang ketiga, R sama dengan V dibagi I. Hambatan didapatkan dari hasil tegangan atau V dibagi dengan kuat arus listrik atau I. Sebelum kita masuk ke contoh soal, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui mengenai rangkaian hambatan. Nah, rangkaian hambatan ini terbagi menjadi 2, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita bahas mengenai rangkaian seri dulu ya. Rangkaian seri ini adalah rangkaian yang memiliki 2 hambatan atau lebih yang disusun secara berurutan. Rangkaian ini memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, besarnya hambatan total pada rangkaian ini merupakan total penjumlahan dari masing-masing nilai resistor yang terhubung. Jadi, R total didapatkan dari R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 dan seterusnya sampai dengan Rn. Nah, kemudian ketentuan yang kedua, besarnya kuat arus pada masing-masing tahanan atau resistor akan sama besar. Jadi, IS sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. Kemudian, ketentuan yang ketiga, tegangan pada hambatan pengganti seri bernilai sama dengan jumlah tegangan pada setiap hambatan. Jadi,
Vs didapatkan dari V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya sampai dengan Vn. Oke, kita lanjut ya. Rangkaian hambatan yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini merupakan rangkaian antara dua hambatan atau lebih yang disusun secara berdampingan. Nah, rangkaian ini memiliki beberapa ketentuan, di antaranya yang pertama, besarnya hambatan total dapat dihitung dengan rumus berikut, yakni 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya sampai dengan 1/Rn. Ketentuan yang kedua, pada setiap hambatan, jumlah kuat arus sama besar dengan kuat arus yang mengalir melalui hambatan pengganti yang disusun secara paralel. Jadi, IS sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya sampai dengan IN. Nah, ketentuan yang terakhir, tegangan pada hambatan pengganti paralel sama dengan tegangan pada setiap hambatannya. Jadi, Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Vn. Contoh soal yang pertama, apabila nilai tegangan sebuah arus listrik 89,2 volt dan nilai arus listrik sebesar 16 ampere, berapakah nilai resistensi atau hambatannya? Diketahui volt sama dengan 89,2, I sama dengan 16 ampere. Pertanyaan pada soal ini adalah berapakah nilai resistensi atau hambatannya? Maka jawabannya R sama dengan V per I. R sama dengan 89,2 per 16. R sama dengan 5,575 ohm. Jadi nilai hambatannya adalah 5,575 ohm. Contoh soal yang kedua, setting nilai hambatan atau resistansi potensiometer ke 62,5 ohm, kemudian atur power supply DC generator hingga memperoleh arus listrik I 54 mA. Berapa nilai tegangannya? Diketahui R sama dengan 62,5 ohm, I sama dengan 54 mA. Pertanyaan dari soal tersebut, berapa nilai tegangannya? I sama dengan 54 mA atau sama dengan 0,054 ampere. V sama dengan I dikali R. V sama dengan 0,054 dikali 62,5. Maka V sama dengan 3,375 volt. Jadi nilai tegangan yang diperoleh adalah 3,375 volt. Contoh soal yang ketiga. Sebuah hambatan masing-masing memiliki nilai 6 ohm dan 3 ohm, disusun secara paralel. Selanjutnya hambatan tersebut dirangkai dengan baterai bertegangan 3 volt. Berapakah nilai kuat arusnya? Diketahui R1 sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, V sama dengan 3 volt. Pertanyaan dari soal tersebut, berapa nilai kuat arusnya? Cari total hambatannya paralel terlebih dahulu dengan rumus berikut. Kemudian cari nilai kuat arus listriknya. I sama dengan V per R, I sama dengan 3/2. Maka hasilnya 1,5 ampere. Jadi nilai kuat arus listrik adalah 1,5 ampere. Contoh soal yang keempat. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Berapakah kuat arus listrik pada gambar rangkaian kombinasi berikut ini? Diketahui R1 sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan 6 ohm, R4 sama dengan 3 ohm, V sama dengan 3 volt. Pertanyaan dari soal tersebut,
Berapakah kuat arus listrik pada gambar rangkaian kombinasi berikut? Pertama, selesaikan terlebih dahulu rangkaian paralelnya. Kemudian, kita jumlahkan dengan rangkaian seri untuk mencari jumlah total hambatan. Maka selanjutnya, baru kita cari nilai kuat arus listriknya. I sama dengan V per R. I sama dengan 6/5, maka hasilnya 1,5 ampere. Jadi, nilai kuat arus listriknya adalah 1,5 ampere. Contoh soal yang selanjutnya ialah perhatikan skema rangkaian listrik yang terdapat pada gambar tersebut. Lalu, tentukan berapakah nilai hambatan yang terdapat pada R3. Jika diketahui R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, kemudian kuat arus listriknya sama dengan 1 ampere, dan tegangan listriknya adalah 6 volt. Berapakah nilai hambatan dari R3? Jika dilihat dari skema rangkaian listrik tersebut, rangkaian ini masuk ke dalam kategori rangkaian seri. Rumus untuk mencari hambatan ialah tegangan listrik dibagi dengan kuat arus listrik. Atau dengan kata lain, R sama dengan V dibagi I. R sama dengan 6 dibagi 1. Jadi, nilai hambatan total yang ada pada gambar tersebut ialah 6 ohm. R total ini didapatkan dari R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Atau 6 adalah hasil penjumlahan dari 3 ditambah 2 ditambah dengan R3. R3 sama dengan 1 ohm. Jadi, nilai hambatan listrik yang terdapat pada R3 adalah 1 ohm. Contoh soal yang terakhir. Berapakah beda potensial atau tegangan listrik pada gambar rangkaian listrik kombinasi paralel dan seri di bawah ini? Diketahui R1 sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan 6 ohm, R4 sama dengan 12 ohm, R5 sama dengan 12 ohm, I sama dengan 1 ampere. Pertanyaan pada soal tersebut, berapakah beda tegangan listrik pada gambar rangkaian listrik kombinasi paralel di seri di bawah ini? Cari total nilai hambatan listrik rangkaian paralel 1. Cari total nilai hambatan listrik rangkaian paralel 2. Kemudian, cari resistensi atau hambatan listrik total. Terakhir, baru kita cari beda potensial atau tegangan listriknya. V sama dengan I dikali R. V sama dengan 1 dikali 8. Maka V hasilnya 8 volt. Jadi, tegangan arus listrik atau beda potensiannya adalah 8 volt. Oke teman-teman semua, sebelum kami tutup presentasi kami pada hari ini, kami sajikan satu latihan soal yang semoga dapat meningkatkan pemahaman bagi kita semua. Selamat mengerjakan ya. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada satu pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan masukan, saran, dan kritikan dari kalian semua demi kebaikan kami ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.